Selamat berjumpa lagi Sobat Hebel. Kisah kali ini menceritakan keputusasaan seorang lelaki yang dihimpit dengan kesengsaraan dan beban hidup yang begitu berat, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencari kekayaan dengan cara apapun, bahkan dengan cara menyerahkan jiwanya pada siluman. Apa yang kemudian dialaminya? Kita simak saja ceritanya. Kisah ini merupakan terjemahan dari karya Bapak Andang S. Argayuda di mangleonline.com yang berjudul Ratu Siluman Orai. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol merahnya dan jangan lupa klik loncengnya untuk mendapatkan cerita berikutnya. Kesengsaraan hidup yang panjang membuat rasa pedih yang tak ada ujungnya. Anak sering menangis menahan lapar. Istri bertanya mengapa hidup kami begitu sengsaranya, membuat pikiranku semakin kalut melayang tak tentu arah. Mau minta tolong entah kemana. Adapun saudara-saudara tinggal di kota. Sekalinya didatangi, muka mereka masam, tidak ada ramahnya. Terlihat betul keberatan kalau aku datang untuk meminta bantuan. Dengan terus-menerus membawa pikiran yang bingung, akhirnya imanku jadi goyah. Bulatlah tekadku untuk mencari harta dunia untuk merubah hidup. Hati sudah yakin berniat bertapa di gunung, dengan harapan ada yang memberi harta benda yang banyak. Mau siluman, mau bangsa jin, tidak peduli asal bisa memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Akan dijalani, begitu tekadku dalam hati. Pada waktu yang sudah ditentukan, lewat tengah malam aku sudah pergi meninggalkan desa. Dan di pagi harinya aku sudah menyusuri semak-semak yang masih berembun, menerobos ilalang dan ranting kayu. Menjelang siang, sampailah di hutan yang lebat. Akar-akar menggelantung di pohon kiara besar. Hutan terasa gelap dan menyeramkan. Di bawah mengalir sungai kecil dengan airnya yang jernih. Lalu berjalan ke arah hulu yang ditumbuhi rumputan tinggi di pinggir jurang yang dalam. Lihat ke kanan dan ke kiri, ternyata di atas terdapat dataran yang agak gundul. Pada sisinya terdapat batu-batu berukuran sangat besar dinaungi dedaunan yang rimbun. Di sela-sela batu aku duduk bersila, hati menjerit ke langit dan jiwaku dipenuhi dengan segala pengharapan. Dalam suasana hening, aku merenung di antara semilirnya angin gunung yang dingin menembus kulit dan tulang. Dengan tarikan napas yang lembut, jantung serasa berhenti berdetak. Kemudian tak diketahui mulanya, tiba-tiba angin puyuh berputar di sekitar tempatku bersila. Seiring dengan hilangnya angin, penglihatanku dikagetkan dengan berdirinya seorang gadis cantik berpakaian seperti putri raja. Tinggi semampai berkebaya panjang, berjalan menghampiri. "Kang, bangun Kang!" Setelah sadar, mataku buka perlahan. Kaget seketika. Melihat ke kiri, ke kanan, tempat yang tadinya batu besar di tengah hutan berubah menjadi gedung megah, halaman penuh dengan rupa-rupa bunga yang sedang mekar. Wanginya terbawa angin. Lebih kaget lagi, di teras gedung berdiri putri teramat cantik dengan kulit kuning langsat, pinggang ramping dengan muka bercahaya. Waduh, di mana aku sekarang? Hati penuh dengan tanda tanya. "Selamat datang, Kang." Putri cantik menyambut dengan suaranya yang lembut disertai senyum yang teramat manis. Matanya tajam menembus jantung yang mendadak berdetak tak beraturan. Anda siapa ya? Dan ada di mana ini?" Meskipun jantung masih berdegup, aku memaksakan diri bertanya ke putri cantik yang berdiri berhadapan. "Namaku Diah Permanik. Akang ada di kerajaan Giri Manggala." Dia menjawab lembut disertai senyuman. "Diah Permanik? Giri Manggala?" Rasanya tidak mengerti. Apakah aku sedang bermimpi? Baru saja tadi berada di hutan yang lebat, kenapa sekarang berada di tempat yang begitu indahnya? "Akang tidak bermimpi. Sekarang sedang berada di tempat ini menjadi tamu agung buatku. Ayo kita masuk." Dia mengajak masuk ke gedung yang megah. Tangannya menuntun masuk ke ruangan yang mewah. Saat masuk ke dalam gedung, aku makin kaget. Di dalam gedung indahnya bak istana. Lantainya ditutup dengan permadani berwarna hijau dengan gambar yang sangat indah, bertebaran di seluruh ruangan yang sangat luas. Di langit-langit ruangan, lampu hias dan kristal bergelantungan dan bersinar terang. Agak ragu-ragu untuk meneruskan langkah.
Baru kali ini aku masuk ke tempat seperti ini. Waktu melirik ke kamar yang pintunya terbuka, terlihat di dalamnya tempat tidur yang memakai kelambu dengan hiasan bunga dari mas, bunga mawar, dan melati. Wanginya tercium ke seluruh ruangan. Silakan masuk, Kang. Tidak usah malu. Kan Akang tamu agung di sini. Nanti aku kenalkan sama ibu di dalam, kata sang putri sambil menarik tangan ke dalam gedung untuk menemui ibunya. Ada siapa, Nyai? Seperti ada tamu laki-laki. Tiba-tiba terdengar ada yang menghampiri. Seorang perempuan setengah baya, sama cantiknya dengan Nyi Putri, dengan tubuh tinggi semampai, kulit kuning langsat, memakai kebaya panjang dengan samping batik rereng kuning. Ini tamu agung, Bu, yang datang dari alam manusia. Ayo silahkan duduk, kita ngobrol, sekalian sediakan makanan dan minuman, kata ibunya Nyi Putri begitu ramahnya. Padahal baru pertama bertemu. Nak, ibu di sini hidup berdua. Ibu hidup menjanda. Kalau anak ibu masih perawan, kebetulan engkau datang ke sini. Si ibu menyambut dan menceritakan perihal dirinya. Maaf, Bu, kalau tidak salah dengar, kedatanganku tadi ibu sebut kebetulan. Kebetulan bagaimana, Bu? Tanyaku terheran-heran. Iya, kebetulan sekali. Ibu ini sedang mencari calon suami buat anak ibu. Calon suami Tuan Putri? Iya, Nak. Memang kenapa? Tidak cinta? Aduh, bukan begitu, Ibu. Putri ibu sangat cantiknya. Cantik tak ada bandingnya. Tapi aku sudah punya istri. Ya, tidak apa-apa, Ananda. Asal kamu mau menikah dengan anak ibu, segala keinginanmu akan dipenuhi. Apa benar itu, Bu? Ya, benar. Mau mobil berapa? Mau sawah berapa luas? Mau gedung megah seperti apa? Sama ibu semua akan dipenuhi. Asal, Ibu Ratu panjang lebar bercerita. Asal apa, Bu? Asal itu saja tuh, potong pohon waru yang ada di pinggir jurang sebelah sana, kata Ibu Ratu sambil menunjuk ke sebelah jurang yang dalam. Di atasnya berdiri satu-satunya pohon. Aku menoleh ke tempat yang ditunjuk Ibu Ratu. Tiba-tiba lamunan mengingat kasih sayang istri yang begitu dalam. Air mata berlinang membasahi pipi. Mata terpejam, pikiran melayang mengingat kepedihan dan kesulitan hidup. Terngiang suara anak yang memelas menahan lapar. Kang, kenapa malah melamun? Akang tidak cinta sama saya. Terdengar suara lembut Nyi Putri sambil memeluk badan dari belakang. Hati berdetak kencang, tapi entah mengapa disertai bulu kuduk berdiri. Iya, kenapa Ananda seperti ragu-ragu? Bukannya kesini karena tidak tahan dengan kesengsaraan. Kan katanya ingin kaya, penuh dengan harta benda. Ibu Ratu bicara seperti bisa membaca pikiranku yang penuh dengan kebimbangan. Ya, betul sekali. Sebabnya jauh-jauh ke tempat yang sepi ini karena hidup di dunia yang penuh dengan kepedihan dan rasa perih. Sengsara tak memiliki apa-apa. Tapi meskipun tujuan diri tersesat, dalam jiwa tetap ada rasa tak sanggup berbuat dosa. Ananda, sudah banyak yang sengaja datang ke tempat ini. Semua ingin menikahi anak ibu karena ingin kaya. Tapi semua juga tidak ada yang terpilih. Hanya engkau yang pantas mendapatkan anak ibu. Iya, kenapa Akang sepertinya ingin menolak? Akang bilang aku ini cantik. Tapi mengapa sekarang malah menghindar? Putri berbicara sambil menguncang-uncang tangan. Seandainya kurang kuat iman, pasti menyerah dan tergoda. Duh, Putri cantik, rasa cinta mungkin teramat besar. Sejak bertemu tak bisa melupakanmu. Tapi cinta dan sayang Akang ke anak dan ibunya, selangit luasnya. Tidak bisa disisihkan dengan harta benda. Tidak bisa dikalahkan dengan wanita cantik. Jangankan hanya perasaan cinta, bahkan nyawa sendiri siap diberikan untuk membela anak dan istri. Maafkan aku, Putri. Terkumpul lagi rasa sadar. Sadar pada diri dan asal. Hidup di dunia sekedar mengembara. Ia tidak apa-apa kalau kamu mengambil pilihan seperti itu. Memang ibu juga tahu kamu bukanlah orang sembarangan. Hanya jika sewaktu-waktu kamu merasa kesulitan, panggil saja Nyi Putri anak ibu, pasti akan datang membantumu. Kang, kenapa Akang seperti itu? Meskipun tidak ada tumbal juga, saya mau dipersunting Akang. Nyi Putri bicara dengan raut muka memelas. Badannya memeluk erat punggungku.
seperti merayu supaya aku mau kepadanya. "Maafkan aku Putri," aku berbisik sambil mengucap doa dan istighfar. Dan tiba-tiba bumi alam terasa bergoyang. Dengan kaget aku meloncat keluar. Tapi tidak jauh sebab terasa ada yang berat di punggung. Sepertinya Nyi Putri masih memeluk erat. Setelah berhenti guncangan, bumi alam menjadi gelap gulita. Lampu-lampu yang tadi terang benderang tak terlihat lagi. Gedung megah hilang ditelan gelapnya malam. Sekeliling kembali ke asal jadi hutan lebat. Untungnya ada cahaya bulan. Nyi Putri masih terasa mendekap di punggung. Aku coba meraba punggungku. Maksudnya ingin melepaskan rangkulan Nyi Putri. Tapi terasa aneh. Tangan Putri yang tadinya halus menjadi kasar dan bersisik. Penasaran dilihat ke belakang, ternyata, ya ampun, seekor ular besar melilit punggung dan leherku. Tanpa memperdulikan gelapnya malam, aku berlari secepat mungkin. Terjatuh bangun sampai menggelinding ke pinggir sungai. Terus berlari lagi menembus gelapnya malam. Dari kejauhan terdengar suara yang memanggil-manggil. Malah rasanya semakin mendekat. Aku pun terus berlari menjauh. Demikianlah cerita seperti ini pernah berkembang dan menjadi kepercayaan di sebagian masyarakat, di mana orang menyerahkan jiwanya pada siluman untuk mendapatkan kekayaan dunia. Di sebagian masyarakat Jawa Barat, fenomena ini disebut munjung. Kalau munjung ke siluman ular, biasa dinamakan ngipri. Ke siluman babi biasa disebut nyegik. Ada juga yang munjung ke siluman monyet yang dinamakan ngetek. Apa yang terjadi pada mereka kemudian? Menurut kepercayaan, selain di saat munjung itu mereka harus mengorbankan orang-orang terdekatnya, di akhir masa munjungnya, sesuai dengan perjanjian, dia akan diperbudak oleh siluman yang telah membantunya. Wallahu a'lam. Yang pasti hal ini merupakan tindakan musyrik dengan dosa yang tiada ampunannya. Pataka Harja, Ciamis.